Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, mobil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Minggu. Kalau tanggalnya ya tanggal 24, 25, 26 ya. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Oke ya, memasuki minggu keempat ya, saya akan menarik sebuah tema. Kondisi inilah yang bakal kalian rasakan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, kondisi inilah yang bakal kamu rasakan memasuki minggu keempat. Oke, bagaimanakah kondisi kalian selama memasuki minggu terakhir ini ataupun minggu keempat? Ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Ya, setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Sagittarius memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat bulan Juli ya. Sagittarius asmara, kartu utama muncul petunjuk The Moon, ada matahari bulan bersamaan, bawahnya ada 3 ekor hewan ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Magician, ada Pak Tua sedang mengisi energi ke suatu benda. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius ya tentang asmara. Di sini kelihatannya asmara kalian lagi kurang baik-baik saja ya. Mungkin masih adanya problem ataupun konflik ya. Bisa saja membuat hati kalian itu tidak tenang, tidak nyaman. Nah, seperti itu ya. Karena memang adanya sebuah kurang selaras ya kali ini ya antara hati kalian sama pasangan. Mungkin ada slide ataupun mungkin ada miskomunikasi. Nah, kesalahan itu jelas sobat ya. Kelihatannya terjadi bukan alami, bukan kesalahan dari kalian ataupun bukan kesalahan dari pasangan kalian. Nah, memang kalau saya rasakan sih katanya ada pihak ketiga ataupun orang lain yang masuk dan ikut campur tentang masalah kalian, sehingga apa? Ya timbullah gejolak, timbullah beberapa konflik. Ya, mungkin secara pendirian ataupun mungkin apa ya,
secara pendirian ataupun secara keteguhan di sini kelihatannya kurang bisa saling selaras gitu loh. Ya, masing-masing mungkin mempertahankan ego. Nah, kenapa kok masing-masing kelihatannya mempertahankan ego? Ya mungkin salah satunya ini sudah terpengaruh gitu loh sobat, dari pihak ketiga, dari orang lain. Entah kalian yang terpengaruh, entah pasangan kalian yang terpengaruh. Nah gitu loh. Makanya saya barusan bilang, ini kelihatannya bukan alami sobat, bukan kesalahan dari kalian ataupun pasangan, tapi ada pihak ketiga gitu loh. Ya, yang ingin berusaha agar masalah pendirian, agar masalah prinsip itu berlainan gitu loh, biar tidak ada sinkron. Nah, ketika tidak ada sinkron kan otomatis ada problem kalian sama pasangan. Nah, intinya memang ada pihak ketiga lah ya. Cuman berhati-hati ya, di sini muncul petunjuk The Magician. Nah, ini jelas bahwa pihak ketiga ini menggunakan cara yang licik gitu loh. Dia menembakkan energi negatif. Yang sering saya menyebutkan The Magic. Ini kan sudah jelas ya, kartu kondom ini muncul The Magician, artinya bahwa di dalam diri kalian ini ada unsur magic. Nah, gitu loh. Ya. Dan saya juga mengatakan di sini, ketika energi positif ini masih lebih baik, lebih kuat, maka yang terjadi perubahan ataupun keberuntungan di dalam asmara kalian. Yang berkonflik, yang ada problem ini akan cepat baik, akan cepat damai, akan cepat rukun kembali. Nah, tetapi ingat, ketika energi negatif ini lebih kuat, lebih tinggi, maka yang terjadi apa? Perubahan yang sangat cepat. Bisa saling putus, saling meninggalkan, saling miskomunikasi, nah, gitu loh. Intinya ada kerugian, ada keburukan di asmara kalian, sobat. Karena kan unsur magic itu kan seperti itu. Ada magic itu yang sifatnya baik dan itu akan merubah segalanya dengan cepat. Entah itu nanti perubahannya di unsur kebaikan ataupun keburukan, itulah magic. Tanpa kita sadari, karena apa? Karena energinya tak kasat mata, tidak bisa terlihat oleh mata. Seperti itu ya. Jadi di sini Sagittarius harus bisa menelaah baik-baik ya, sesuatu masalah yang terjadi itu dari logika atau tidak. Ketika kalian merasakan keanehan ataupun kegelisahan yang luar biasa, maka itu sudah fix ada energi negatif. Selesaikan, jangan logika, di luar logika, dibuka kembali auranya. Ada kesadaran, harus ada kesadaran di situ, maka akan bisa terselesaikan. Seperti itu ya. Karena di sini warning keras di sini. Yang membuat asmara kalian kacau, yang membuat asmara kalian tidak sinkron mungkin mulai dulu ataupun mungkin akhir-akhir ini, ya memang ada energi negatif sobat. Kalian ditembak sama orang yang iri, yang nggak suka sama hubungan kalian, biar kacau asmara kalian. Dia menembakkan energi black magic ataupun negatif. Nah, lanjut ya. Nanti kita deteksikan. Wow ya, di faktor pekerjaan ataupun karir ya, ini muncul loh peringatan juga The Devil. Apa yang saya bilang tadi, ini adanya sebuah ikatan, adanya sebuah energi yang sudah masuk. Ya, makanya kalian mengalami kesulitan, entah di berbagai faktor ini. Gitu loh. Ini kan sekali lagi The Devil ya. Sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun setan. Terus dikonfirmasi, wow, astagfirullahaladzim. Ini muncul juga The Devil loh. Ya. Kalau Gemini tadi bagus, judgment ketemu judgment. Nah, tapi kalau Sagittarius ini kenapa ya? Kasihan saya sama kalian. Ini muncul The Devil loh. The Devil ketemu The Devil loh di sini. Ini sudah warning keras ini. Oh ya, ini luar biasa ya. Saya nggak habis pikir, energinya cukup kuat ya. Kelihatannya sudah banyak yang mengakar ini, sudah banyak yang merasuk ini. Artinya apa ya? Mungkin mulai dulu ataupun kemarin, mungkin banyak dari sahabat Sagittarius yang mungkin belum bisa menyadari. Akhirnya apa? Mengakar energi itu. Ini bukan main-main ya, gitu loh. Jelas loh, The Devil loh. Ada ikatan di situ. Ada energi negatif, ada energi black magic yang sudah masuk mempengaruhi kehidupan kalian. Makanya di seputar pekerjaan pun kalian terkadang kacau di sini, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai kenyataan. Adanya penurunan, sulit bangkit, kebingungan, kecemasan. Jadi satu ya. Apalagi kalian kartu konfirmnya juga muncul The Devil sobat. Artinya apa? Ini sudah adanya sebuah penguat di sini. Sudah kuat bahwa positif kalian ada energi negatif yang tinggi, yang kuat di dalam diri kalian. Mohon untuk diperhatikan ya, ini warning keras untuk sahabat Sagittarius. Harus segera
dirubah, ambil tindakan sobat. Jangan menunggu bisa-bisa hancur-hancuran, karena itu semua akan membuat kalian menyesal nanti. Ya seperti itu ya. Karena efeknya ini bukan hanya di pekerjaan, di lainnya juga akan berefek. Ya monggo, ketika mungkin kalian tidak percaya, nanti kalian sendiri yang merasakan. Nah, ini kalau saya rasakan sih mulai dulu ataupun kemarin ini, gitu loh. Adanya kesulitan, adanya problem lah, sedikit-sedikit problem lah, sedikit-sedikit masalah lah, sedikit-sedikit konflik lah. Masa kalian kuat sama semua itu? Kalau tidak segera dilepas, dihancurkan dinding penghalangnya. Seperti itu ya. Ini adanya sebuah penurunan yang luar biasa nih. Lanjut, kalau di keuangan ataupun rezeki, Sagittarius kartu utama menjadi petunjuk Three of Cups. Ada 3 orang masing-masing membawa 1 cup. Di kartu confirm ini bagus ya. Ace of Pentacles, ada tangan keluar dari awan memegang koin besar ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat Sagittarius ya tentang keuangan ataupun rezeki, dimana kelihatannya di sini ya kalau keuangan sih mungkin masih ada sebuah kelancaran ya. Artinya masih ibarat strum itu masih ada lah, ya, gitu. Masih ada aliran lah, belum terkontaminasi ataupun masih belum terputus di sini. Jadi ketika mungkin kalian terhimpit masalah, lebih-lebih tentang seputar keuangan, ini kelihatannya ada aja orang yang membantu kalian. Ingat ya, ini berarti apa? Belum mengakar sepenuhnya. Seperti itu ya. Jadi harap dijaga. Jangan sampai masalah keuangan ataupun rezeki ini, jangan sampai energi positif ini mempengaruhi itu. Kalau sampai mempengaruhi itu ya kacau kalian. Kalian sudah ada konflik di asmara, di pekerjaan, apalagi nanti di keuangan. Nah seperti itu ya. Ini mumpung kelihatannya energinya nih ya mau mengarah ke masalah kerezekian, mau menutup kerezekian kalian juga di sini. Jangan sampai sobat ya. Nah, di kartu kamu muncul petunjuk Ace of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini ya memang mungkin kalian akan masih terbantukan semesta di sini. Gitu. Jadi semesta kelihatannya masih memberkati kalian ya, masih memberi keberkahan di seputar rezeki. Meskipun di lainnya mungkin adanya sebuah tembakan yang cukup kuat. Nah, seperti itu ya. Jadi kelihatannya kalau seputar keuangan ya bisa saja ini nanti sahabat Sagittarius ya, akan ada sebuah rezeki juga di sini yang akan kalian terima. Karena saya rasa masih cukup aman, masih cukup bagus ya sementara ini loh ya. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu keempat ataupun minggu terakhir bulan Juli ya, kondisi inilah yang bakal kalian rasakan. Kondisinya seperti apa? Untuk asmara di sini waspada ya. Ini 50-50. Bisa saja yang 50% ya, ini akan terselesaikan masalah kalian, nggak tahu dari mana datangnya ataupun dari mana caranya. Yang jelas ya ini kan singkat ya, kesimpulan saya ambil kesimpulannya aja. Bisa saja yang 50% akan baikan lagi, akan ada komunikasi lagi, akan ada damai lagi kalian sama pasangan. Ya mungkin apa ya, mungkin aura kalian masih bagus lah. Kan seperti itu ya. Nah, tapi ingat untuk yang 50% satunya lagi ini kelihatannya stuck energi kalian. Masih tetap terhantam masalah, sedikit-sedikit konflik, sedikit-sedikit timbul masalah. Itu. Artinya apa? Ya mungkin sudah mengakar. Nah, gitu loh. Jadi bisa dikatakan kalau ada keberuntungan ini syukur alhamdulillah ya. Karena 50-50 kalau tidak ada keberuntungan ya kalian harus segera bertindak sobat. Dibuka kembali auranya biar bagus gitu loh. Karena di sini efek ya. Kalian tidak tertembak di asmara. Tapi kebanyakan besar kalian tertembak di faktor pekerjaan. Oke ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat bulan Juli, kondisi yang akan kalian rasakan. Ini kelihatannya kondisinya pekerjaan ini Gemini kelihatannya apa ya, semerawut ya. Banyak kekacauan, banyak masalah, tidak sesuai ekspektasi lah. Tidak sesuai cita-cita, tidak sesuai harapan, keinginan. Nah, gitu loh. Susah berkembang, susah bangkit. Setiap kerap kali nih terhantam masalah seperti itu kalian. Ya kapan kalian bisa tenang? Kapan bisa selesai dari masalah? Kalau tidak timbul kesadaran. Karena jelas sobat ya, ini kali ini banyak dari sahabat Sagittarius yang tertembak di faktor pekerjaan ataupun karir. Nah ketika itu dibiarkan dampaknya ya seperti yang saya katakan barusan.
bisa menutup, bisa menyetop, bisa membuat masalah, bisa membuat kesialan di berbagai faktor. Ya kalau kalian tidak percaya monggo, boleh-boleh saja, nanti kalian sendiri yang merasakan adanya keterpurukan terus-menerus, gitu loh. Karena apa? Semakin hari semakin banyak yang konsultasi, semakin hari semakin banyak yang ingin minta bantuan dibuka aura, rata-rata mereka-mereka ini sudah mengakar. Artinya apa sudah mengakar? Ya mungkin mulai dulu ataupun kemarin ada pembiaran, tidak mengindahkan, ya gitu loh. Akhirnya ya mengakar, di situ nanti akan ada kesulitan lagi nantinya. Nah gitu loh ya. Harus segera ini, Sagittarius kalau ingin ada perbaikan hidup di berbagai faktor, harus segera sadar diri. Nah, gitu loh. Ya, ini untuk komunitas terbesar ini dirugikan. Lanjut, ya. Faktor keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat bulan Juli ya. Kondisi inilah yang bakal terjadi ataupun yang kalian rasakan. Bagaimanakah kondisinya? Ya kalau seputar keuangan sih saya rasa komunitas terbesar akan diuntungkan ya, masih diuntungkan. Nah, ketika tidak ada rezeki ataupun bahkan ada penurunan ataupun kalian merasakan masih banyak hambatan, masih banyak problem, konflik, artinya kalian masuk komunitas terkecil, sobat. Nah, gitu loh. Tidak ada reaksi energi negatif ataupun black magic yang sudah merasuk dalam diri kalian. Ini untuk komunitas terkecil. Nah, ketika itu dibiarkan, ya tidak menutup kemungkinan yang aslinya komunitas terkecil bisa saja akan bertambah banyak, akhirnya apa? Masuk komunitas terbesar juga yang akan dirugikan. Nah, seperti itu ya. Cuman kali ini ya semoga saja pokoknya minggu terakhir ini komunitas terbesar masih diuntungkan lah. Kalian masih ada kelancaran, bahkan nanti akan mendapatkan sebuah keuangan. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Karena kalian jelas ini ada The Moon, The Magician, dua The Devil. Ini kebalikannya dari Gemini nih. Seperti itu. Ya. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi tetap ya, ketika faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk cepat. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak ya. Ingat ini bersifat general. Nah kalau kalian ingin jawaban tepat akurat ya monggo konsul cara pribadi. Nah, biar dapat jawaban tepat akurat. Nah lebih-lebih ketika konsul cara pribadi terus terdeteksi ada penutupan aura. Nah di situ tugas saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya agar apa? Aura kalian bisa terpancar kembali, terbuka kembali, sehingga apa? Energi positif yang berada di dalam diri kalian akan bisa bekerja dengan baik, akan bisa reaksi dengan baik untuk bisa menarik ya semua keberuntungan ataupun keberkahan dari semesta yang setiap hari diberikan. Gitu loh. Entah keberkahan berupa rezeki, keberuntungan apapun itu, kebaikan apapun itu akan mudah ketarik, akan mudah masuk dalam kehidupan kita secara otomatis. Karena kan sudah tidak ada dinding penghalang di situ. Ya kalau ada dinding penghalang, aura kalian tertutup, maka reaksi ya ataupun aktivitas energi positif yang berada di dalam diri kalian tidak akan bisa keluar untuk menarik karena apa? Terhalang. Ada dinding penghalang soalnya. Nah, di situ ya cara untuk memahami sobat. Ya, biar terbuka semua. Kalau aura kalian terbuka, kalau tertutup ya semuanya ikut kacau. Yang tadinya akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, ya seputar keresahan bisa mental, bisa batal, bisa tercancel lah. Seandainya masuk pun itu kecil, tidak sesuai harapan. Itu yang terjadi, artinya apa? Kita akan dirugikan. Nah, kalau aura terbuka, kehidupan kita insya Allah penuh dengan keberuntungan. Seperti itu ya. Oke ya, next ya. Tetap membaca yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Syukuri, aminkan saja yang baik. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, ya. Lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Cuman tetap ya tidak boleh meninggalkan 3 poin kalau nasib kita ingin berubah. Gitu loh. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Gitu loh. Nah, ketika kalian sudah melaksanakan itu semua dan dirasa sudah cukup, sudah mentok, ya, maka kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Di situ letak keberhasilannya ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu ya.
Oke ya, jadi kesimpulan ataupun inti dari semua berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Sagitarius, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.